Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita memperingati apa yang kita sebut sebagai Hari Jumat Agung, hari di mana umat Kristen di seluruh dunia mengenang saat-saat ketika Tuhan Yesus berkorban, disalibkan di atas bukit Golgota untuk menyelamatkan kita semua. Kita mengerti bahwa ratusan tahun sebelum Yesus disalibkan, Nabi Yesaya sudah menulis bahwa akan datang hamba Tuhan yang dimaksud ialah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang akan ditikam atau dihukum, dibunuh oleh karena kesalahan-kesalahan kita. Kita semua seperti domba-domba yang sesat, tetapi justru Dia yang dihukum oleh karena hal itu. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, kita mengerti hal itu. Kenapa ada orang yang bertanya mengapa Tuhan tidak memaafkan saja dosa-dosa kita dan membiarkan semuanya berlalu. Kenapa harus menurunkan Yesus anaknya yang tunggal untuk menjadi manusia dan kemudian harus dihukum dengan hukuman yang sangat mengerikan untuk menebus kesalahan dan dosa-dosa kita. Semua orang percaya kepadanya. Nah, alasannya ialah bahwa Allah selain Maha Kasih, Allah juga adalah Allah yang Maha Adil. Dan dalam kasih-Nya Ia menginginkan kita orang pilihannya diselamatkan. Tetapi di dalam keadilannya Dia tidak dapat membebaskan begitu saja dosa kita tanpa mendapatkan hukuman. Dan dalam hal itulah Ia mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, menjelma menjadi manusia. Mengapa? Oleh karena dosa manusialah yang harus ditanggung, sehingga hanya manusia yang dapat menanggung dosa manusia. Dan manusia yang boleh menanggung dosa manusia yang lain adalah manusia yang sempurna, yang tidak berdosa. Oleh sebab itu Yesus datang dan menjadi manusia yang tidak pernah berdosa, dan dengan itu Ia boleh dan Dia mempunyai hak di hadapan Allah untuk bisa menebus dosa umatnya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, kalau kita sering membaca atau mendengarkan orang-orang mengatakan bahwa Yesus bukan hanya menanggung dosa tetapi menanggung malu kita semua. Apa yang dimaksudkan di situ? Tentu ada arti yang lebih besar, tetapi di sini saya bisa mengatakan yang dimaksudkan ialah seandainya semua pikiran kita, semua kata-kata kita, semua perbuatan kita yang orang pernah lihat maupun yang orang tidak pernah lihat, yang orang pernah dengar maupun yang orang tidak pernah dengar, seandainya semua itu dibuka di hadapan umum, betapa malunya kita. Kita tahu bahwa pikiran kita tidak pernah sempurna, tidak pernah 100% bersih. Perbuatan kita juga demikian, baik di hadapan orang, baik di belakang orang. Demikian juga kata-kata kita. Kita tidak sempurna sepanjang hidup kita. Tidak mungkin ada orang yang selalu mengatakan hal-hal yang baik saja, apalagi kalau tidak ada orang lain yang mendengarkannya atau tidak ada orang-orang yang mengenal Dia yang mendengarkan hal itu. Dan hal itu dapat memalukan kita seandainya Allah membuka semua itu di hadapan dunia ini. Tetapi semua itu sudah ditanggung oleh Yesus ketika ia menerima malu yang luar biasa, dihukum dengan cara yang paling memalukan, disalibkan di atas bukit Golgota. Dan oleh karena itu kita tidak perlu malu lagi, tetapi kita boleh bersuka cita bahwa semua dosa dan malu kita sudah ditanggungnya, sehingga pada hari terakhir nanti Allah menyatakan kita bebas karena kita berada di dalam Dia. Dan tanda bahwa kita mengalami pembebasan itu, bahwa kita diselamatkan oleh pengorbanannya, ialah bahwa kita beriman, percaya sungguh-sungguh bahwa memang Yesus satu-satunya juru selamat kita. Seperti yang Martin Luther pernah katakan, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, bahwa ketika aku memandang kepada diriku sendiri, aku tidak melihat apapun yang membuat diriku pantas diselamatkan. Tetapi ketika aku memandang pada Kristus juru selamatku, aku tidak melihat apapun yang bisa membuat Dia gagal menyelamatkanku. Tuhan Yesus memberkati. Dari Canberra, Australia, saya Remy Vanggedaya.